Teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Ungun FIDE Master Indonesia di ajang Teresa Singgi berhasil mengalahkan pecatur putri asal Vietnam, yaitu Ungun FIDE Master Nguyen Tien Ngan dalam pertandingan babak ke-6 ajang kejuaraan dunia catur putri U18 tahun 2022. Dengan hasil ini, adik kandung dari Wegem Iren tersebut untuk sementara menempati peringkat ke-21 dari 79 peserta yang berpartisipasi di dalam turnamen tersebut. Oke, di sini WFM Nguyen Tien Ngan yang menggunakan catur bola putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh WFM Diajeng. Kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia, dan gajah C5 pembukaan Gioco Piano. Pion C3 berubah lagi pembukaannya dan kini kembali ke pembukaan Italia dengan variasi klasik. Kuda F6 dan pion D4 mengancam gajah hitam dan mengajak adu pion dengan pion hitam yang diterima. Pion pukul pion di D4 dan pion ancam kuda. Di sini hitam tidak memindahkan kudanya, tetapi sesuai teori melakukan langkah pion ke petak D5. Jadi hitam ancam gajah, putih ancam kuda. Gajah B5 dan kuda E4, pion pukul pion di D4 dan gajah skak. Gajah menutup ancaman skak, gajah pukul gajah skak, kuda pukul gajah, dan rokade pendek oleh hitam. Rokade pendek oleh putih, lalu kuda E7, benteng E1, kuda G6, kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan benteng pukul pion. Jadi untuk sementara waktu sampai langkah ke-14 dari putih, putih unggul 1 pion. Putih punya 7 pion, hitam hanya 6 pion. Gajah ancam benteng dan benteng E3. Kuda F4 dan gajah C4. Pion C6, pion A4, menteri E7, menteri B3, benteng D8 dan benteng D1, pion A6, menteri B6, gajah E6 ajak adu gajah, dan pion B3 melindungi gajah putih yang ada di C4. Gajah D5 kini beralih untuk mengancam kuda putih dan putih menjawab dengan menteri A5, ancam gajah hitam 2 kali. Menteri E6, gajah pukul gajah, benteng pukul gajah dengan tempo ancam menteri putih dan menteri putih mundur ke E1. Menteri G4 ada ancaman skakmat di petak G2 dan pion maju ke G3. Memang betul mengancam kuda hitam, tapi jika raja putih tidak berpindah dari lajur G, maka pion putih tidak akan bisa pukul kuda hitam. Benteng D8 dan benteng E4. Pion G5, kuda pukul pion, dan benteng pukul pion. Wah, ini langkah-langkah yang menarik ya. Benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan kuda skak. Raja pindah ke G2 dan kuda pukul benteng. Menteri ke petak E3 dan kuda ancam menteri. Menteri D2 terus ya, tetap ada di petak diagonal C1 hingga H6 untuk menjaga kuda putih yang ada di
G5. Menteri ke petak D4 ajak adu menteri dan menteri E2. Menteri skak, lalu menteri menutup. Kuda D4, menteri pukul menteri, pion pukul menteri, dan pion B4. Kuda ancam pion, pion B5. Pion pukul pion pukul pion ancam kuda, dan kuda pukul pion. Di sini sekarang situasinya sama persis. Hitam punya 4 pion, putih juga punya 4 pion. Ini permainan babak akhir yang akan sangat menarik ya. Pion ancam kuda dan kuda C4. Kuda F3, raja F8, raja F2, raja E7, raja E2, kuda A3 ancam pion, dan kuda D4 lindungi pion. Raja D6, raja D3, raja C5, dan kuda F3. Pion F6 mencegah ya, agar kuda putih tidak bisa bermanuver ke petak G5 ataupun ke petak E5. Pion F5 ini adalah langkah blunder dari WFM Nguyen Thian Ngan yang membuat WFM Diajeng kini unggul secara posisi cukup besar, yaitu plus 2,3. Tentu saja keunggulan akan sangat sulit untuk dikejar lawannya karena ini sudah permainan babak akhir. Kuda pukul pion dan pion G4. Kuda D6, kuda D4. Kuda C4, kuda skak, dan raja D6. Raja D4, kuda E5. Pion H3 lindungi pion putih yang ada di G4, dan kuda skak. Raja D3, pion H6, kuda F4, pion B5, kuda H5, raja E5, kuda G3, dan pion B4. Pion hitam yang ada di lajur B ini yang akan sangat menyulitkan bagi putih. Sedangkan pion-pion putih semuanya terhambat oleh pion-pion hitam. Kuda E2 dan pion D4. Kuda menuju C1 dan kuda A5. Kuda ancam pion, pion ancam kuda. Kuda B4 dan pion B2. Selangkah lagi pion hitam promosi. Raja C2 dan kuda lindungi pion. Kuda skak, raja E4. Kuda skak, raja ancam kuda. Pion G5, pion H pukul G5, dan kuda skak. Raja E2, kuda pukul pion, dan pion skak. Raja B1, pion D2. Satu langkah lagi, pion hitam yang ada di lajur D akan promosi. Kuda E4 dan pion promosi menjadi menteri, skak. Raja A2 dan pion kembali promosi, tapi kini menjadi gajah. Raja A1, gajah pukul kuda, dan ada tempo skak, dan raja A2. Lalu menteri A4, skakmat. Skakmat di langkah ke-70 oleh WFM Diajeng yang membuatnya finish di peringkat ke-21 untuk sementara waktu.